Bismillahirrahmanirrahim. Buah cempedak di luar pagar. Hai teman-teman, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Fasa Faradila Rosa dari Madrasah Aliyah Ashabul Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din wassalatu wassalamun ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat para dewan juri, teman-temanku atau penonton yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa marilah kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga dan juga sahabatnya. Para penonton yang berbahagia, kita hidup di zaman sekarang ini, di zaman pada masa orang itu seringkali mengabaikan berbagai macam banyak hal. Contohnya mengabaikan keselamatan lingkungan. Jaga keselamatan lingkungan adalah suatu kewajiban yang sangat penting bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa setiap warga berhak memiliki atau berhak mendapat manfaat dari sumber daya alam milik bersama untuk sepanjang tidak menghalangi, menyalahi atau menyalahgunakan hak-hak yang sama pada diri orang lain. Maka dari itu, menjaga keselamatan lingkungan adalah bagian dari akhlak mulia yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Para penonton yang berbahagia, Islam salah satu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan petunjuk penting tentang berbagai macam peristiwa alam, contohnya bencana alam dan juga masalah lingkungan. Untuk itu, kita sebagai manusia yang sempurna telah diberikan amanah untuk menjadi khalifah, memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keteraturan lingkungan dan juga sistem lingkungan ini. Tapi kita sering lupa akan peran tersebut. Bahkan kita lebih cenderung menyalahkan alam ketika alam tersebut terjadi suatu kerusakan atau bencana alam. Bahkan kalau kita pikir lebih jernih lagi, bencana-bencana alam yang terjadi itu tidak lepas dari ulah-ulah tangan manusia yang jahil, yang sudah tidak peduli lagi dengan keserasian lingkungan kita. Betul tidak? Jadi di sini siapa nih yang salah? Alamkah atau manusia yang terlalu serakah? Mengapa sih kita dituntut untuk ramah dengan lingkungan? Ada yang tahu? Nah, kita dituntut untuk ramah dengan lingkungan. Pada dasarnya, manusia, alam, lingkungan, dan sebagainya itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam hal menopang kehidupan di muka bumi ini. Nah, harus dengan cara apa sih kita itu bisa menjaga lingkungan atau keselamatan lingkungan? Saya akan menjelaskan salah satu cara agar kita bisa menjaga lingkungan kita ini, yaitu dengan cara reboisasi. Reboisasi atau penanaman pohon kembali ini sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Penanaman pohon atau reboisasi adalah suatu amalan yang soleh, yang sangat bermanfaat untuk manusia di dunia ataupun kemaslahatan manusia di akhirat nanti. Penanaman dan pemeliharaan dapat dilakukan di mana saja, contohnya di pekarangan rumah, di halaman, di sekolah, dan lain sebagainya. Manfaatnya juga nggak kalah banyak. Contohnya kita menanam satu buah pohon. Satu buah pohon itu dapat menghasilkan oksigen yang banyak, dan pohon dapat menyerap karbon dioksida atau racun yang kita selalu keluarkan setiap harinya. Juga tempat para hewan, contohnya seperti burung. Hal ini ditegaskan oleh Nabi dalam sebuah hadis yang berbunyi, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimi yakhrisu ghursan aw yazar'u zar'an fayaqulu minhu tayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqatun. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh binatang, manusia ataupun burung, melainkan ia akan mendapatkan pahala sedekah. Hadits riwayat Bukhari Muslim. Akan tetapi yang kita lihat di Indonesia ini, banyak sekali oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang melakukan penebangan pohon liar yang sangat tinggi untuk diekspor ke luar negeri. Tapi hal ini tidak dibarengi dengan peremajaan atau reboisasi. Penebangan liar yang tidak dibarengi dengan reboisasi ini dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan, khususnya di daerah perbukitan, yang bisa menyebabkan tanah longsor. Untuk itu, kita sebagai umat Islam
atau sebagai manusia satu-satunya yang diberikan amanah untuk menjadi khalifahnya, telah diberikan potensi untuk mengolah dan menata alam ini dengan cara yang produktif, kreatif, konstruktif, dan juga humanis. Para penonton yang berbahagia, dalam konteks moral, agama telah memberikan petunjuk yang praktis dalam menjaga hakikat moralitas. Agama tidak menyangkal bahwa manusia dengan akalnya sudah mampu membedakan antara yang al-haq dan juga al-batil. Tapi, agama juga menganggap bahwa manusia dengan akalnya tidak akan mampu menangkap hakikat moralitas hanya dengan akalnya saja. Hal ini disebabkan karena manusia sering kali dibelokkan oleh sesuatu yang biasa kita sebut sebagai nafsu. Nah, para penonton yang berbahagia, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dari apa yang sudah saya jelaskan tadi, bisa ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara manusia, lingkungan, alam, dan tentu saja agama memiliki peran yang sangat penting dalam hal menopang kehidupan kita. Untuk itu saya tegaskan, kita sebagai umat Islam harus menjaga lingkungan ini, menjaga ekosistem kita ini agar kita tidak merugi dan tidak dirugikan olehnya. Para penonton yang berbahagia, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada benarnya pula, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.